Pemirsa jurnalis investigasi TV dimanapun berada, berikut info hari ini yang dapat kami sampaikan. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri YLPK Perari, sebagai penerima kuasa dari aparatur Desa Tanjung Kerta untuk pendampingan hukum, kembali menghadiri sidang gugatan kedua di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas 2 Kabupaten Pesawaran. Dengan nomor perkara 18 PDT, G, 2022 PN-GDT. Dalam sidang gugatan yang kedua ini pihak tergugat tidak hadiri dalam sidang mediasi tersebut, yang sudah dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas 2, pada Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Diketahui pihak tergugat yaitu Kepala Desa Tanjung Kerta, dan turut tergugat Camat W. Hilau, serta Bupati Pesawaran. Diduga pihak tergugat tersebut seolah-olah mengabaikan sidang gugatan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas 2, dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja, yang sudah dijadwalkan tanggal 3 Januari tahun 2023. Dalam lanjutan sidang gugatan kedua ini, untuk memediasikan antara penggugat dan tergugat, sesuai aturan undang-undang yang berlaku di Republik ini, setiap warga negara Indonesia, WNI, sudah seharusnya taat dan patuh pada hukum. Terkait Kepala Desa Tanjung Kerta, dan itu akan ditunda sampai di tanggal 3 Januari 2023 ini, Bang. Nah, dari hasil mediasi yang terjadi di hari ini gimana, Bang? Mediasi hari ini ditunda karena prinsipal dari tergugat tidak hadir. Seharusnya prinsipal itu hadir, karena di negara hukum Indonesia ini hukum musyawarah itulah hukum yang tertinggi. Nah, jadi untuk Pak Bupati, Camat Wadilau, dan Kepala Desa Tanjung Kerta itu tidak taat hukum. Ya, kami dari LPK Perari memohon untuk sidang mediasi selanjutnya harus hadir, karena hukum di negara kita ini adalah hukum musyawarah yang tertinggi. Dari keputusan yang mediasi di hari ini itu kita sampai tanggal berapa? Tanggal 10 Januari. Jadi harapan karena prinsipal hari ini dari seperti apa yang masih tekanan? Ya, harapan kami ya prinsipal harus hadir. Bang, selaku koordinator di LPK Perari, itu terkait tertundanya 2 kali mediasi di Pengadilan Negeri ini, apa, Bang? Tanggapan saya sih, Bupati, Camat, Kepala Desa itu tidak taat hukum, Bang. Jadi merasa Bupati dan Camat ini merasa kebal hukum, jadi meremehkan gugatan kami yang kami dengar mentang-mentang perdata, jadi mereka kurang menanggapi gugatan kami. Begitu tanggapan saya, Bang. Oke, jadi terkait dengan itu juga, Bang, dari LPK sendiri langkah selanjutnya apa yang akan Ya, langkah kami selanjutnya akan melakukan waktu ke Kementerian Dalam Negeri. Terus kemungkinan kami akan melakukan turut tergugat juga kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi begitu. itu kan Langkah selanjutnya begitu. Terkaitnya masalah tertunda, satu diantaranya di dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 27 sampai 34 itu kita harus taat hukum, harus bersifat menghadiri di dalam sidang ini. Nah, karena mereka ini sebagai pimpinan seharusnya taat kepada hukum dan memberikan satu contoh kepada masyarakat di wilayah Lampung, khususnya di Indonesia. Maka daripada tertundanya ini lagi disebabkan kuasa hukum daripada prinsipal tergugat tidak mempunyai surat kuasa khusus. Sekian, terima kasih. Dari awal kan usul lembaga
Lipan mengawal untuk penggugatan yang dilaksanakan di pengadilan negeri ini, Bang. Nah, terus hari ini ternyata masih tertunda pulang untuk di tanggal 10 kemudian. Nah, Bang, selaku ketua lembaga ini apa Bang tanggapannya? Ya, artinya begini, inilah masyarakat yang benar-benar mencari keadilan di pengadilan negeri di Gedung Tataan ini. Dengan tidak hadirnya prinsipal yang seharusnya hadir dengan alasan tertentu, ya artinya masyarakat yang benar-benar butuh keadilan ya akan terus tetap untuk mengawal, mengikuti ini kegiatan ini. Intinya kita butuh keadilan yang seadil-adilnya. Lipan sendiri artinya sangat apresiasi dengan YLPKN Ferrari, artinya yang sudah dikuasakan penuh secara prodeo and probono, artinya secara gratis mutlak, artinya dengan siapapun, artinya dengan masyarakat manapun, artinya kan YLPKN Ferrari ini siap, artinya ini artinya yang jelas artinya masyarakat aparatur desa Tanjung Kerta yang mencari keadilan di pengadilan negeri Tataan ingin benar-benar cari keadilan, itu aja. Berkuasa apa tanggapan dan alasannya? Oh iya, ini sebenarnya kami sebagai prinsipal dari penggugat ya, ini kami aktif, artinya kami menyayangkan dari pihak yang digugat itu satu prinsipal tidak hadir, ditambah juga dari pihak kuasa itu belum dikuasakan khusus dari masing-masing pihak. Jadi artinya ini ketertundaan ini artinya ini adalah salah satu menunda waktu artinya. Jadi harapan kami ke depan itu bila memang tanggal 10 itu majelis tadi mengatakan artinya diadakan mediasi kembali, artinya harapan kami supaya permasalahan ini clear, kita sama-sama taat, kita sama-sama menghadiri dalam hal mediasi ini. Itu aja harapannya. Iya betul Pak, dari Pak turut tergugat, dari tergugat 1 dan tergugat 2 ya. Pak, dari awal proses pertama dari yang Pak itu sebenarnya terakhir dari sidang itu gimana Pak? Kalau kemarin kan memang masih agendanya masih pertama ya, sidang pertama yang memang kalau umumnya kalau untuk perkara-perkara perdata seperti ini selalu diarahkan mediasi sebenarnya, mediasi. Jadi hari ini ya mediasi yang pertama. Terkait dengan tergugat yang tidak hadir di hari pertama itu kenapa? Kalau dalam persidangan kan ketika dikuasakan kami, memang kan tergugat turut tergugat 1 dan tergugat 2 sudah mengkuasakan kami, jadi cukup kuasanya untuk hadir. Nah, terus itu hasil dari mediasi ini hari ini? Mediasi hari ini masih ditunda karena kan dalam mediasi biasanya dimintakan resume usulan perdamaian. Nah dari penggugat sendiri kan belum siap untuk itu, dan dari pihak kita juga diperlukan untuk suara kuasa khusus mengkuasakan kepada kuasa untuk menghadiri sidang-sidang mediasi. Selanjutnya tertunda ini akan dilaksanakan kapan? Tertunda akan dilaksanakan tanggal 10 nanti jam 11 kesepakatan dengan agenda usulan resume perdamaian dari penggugat dan dari kita nanti suara kuasanya. Kalau memang nanti kita koordinasikan memang dari tergugat tidak bisa hadir. Oke. Sandi Yulisar dan tim YLPK Ferrari sebagai penerima kuasa pendampingan hukum dari penggugat mengatakan, sidang gugatan kedua ini dari pihak tergugat tidak hadir untuk mediasi, karena dalam mediasi ini yang seharusnya prinsipalnya hadir, karena hukum yang tertinggi ialah musyawarah, dan kami mohon kepada kepala desa,
camat, serta bupati mesti taat hukum, jangan tidak taat hukum, ucapnya. Di sisi lain Ari Wijaya, selaku Ketua DPD YLPK Perari Banten, menjelaskan. Bupati, camat dan kepala desa itu kan pejabat publik yang patut dicontoh sebagai panutan, ini malah tidak taat hukum, jadi ini mentang-mentang sidang perdata, seolah-olah kami diremehkan, dan kami akan lanjutkan gugatan ini ke Kemendagri, ujarnya. Di tempat yang sama Sumara, Ketua DPD Lipan Pesawaran, Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara, mengapresiasi langkah dan sikap terkait gugatan YLPK Perari, untuk mendampingi masyarakat yang benar-benar butuh keadilan. Dan dengan ketidakhadiran prinsipal ke pengadilan ini dengan alasan tertentu, masyarakat memang benar-benar butuh keadilan, ucapnya. Masih di tempat yang sama Ketua DPD YLPK Perari Pringsewu, mengatakan, dalam pasal 27-34, tahun 1945, kita harus taat hukum, dan sebagai pemimpin seharusnya memberi contoh kepada masyarakat untuk taat hukum, dan memberi prinsipal kuasa kepada kuasa hukum tergugat, ucapnya. Dari keterangan kuasa hukum tergugat menjelaskan, untuk kemarin itu adalah sidang pertama, dan sidang kedua ditunda, karena sidang perdata ini diarahkan untuk mediasi, dan akan dilanjutkan tanggal 10 mendatang, untuk mediasi kembali, tentunya akan ada surat kuasa khusus prinsipal dari tergugat, jelasnya. Secara aturan ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil dan tidak hadir dapat menyebabkan majelis hakim menjatuhkan putusan verstek yang merugikan tergugat. Yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Demikianlah, kami sampaikan dari Pesawaran Lampung, tim Jurnalis Investigasi TV, P. Tambunan.